Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ozi Prazuganda, NIM F1E1 19096 dari R003, Program Studi Sistem Informasi. Saya adalah perwakilan dari kelompok perancangan basis data e-library untuk menjelaskan laporan dari perancangan basis data e-library yang telah kami susun. Adapun anggota kami ialah Aldini Pratama, Anugrah Mukti Kumoro, dan Lesi Meliani. Dosen pembimbing adalah Dr. Anus Jeffrey Marzal, MSc di IT, Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi 2020. Pertama, saya akan menjelaskan tentang daftar isi dari laporan kami. Bab 1, pendahuluan, 1,1 ada latar belakang, 1,2 ada rumusan masalah, 1,3 tujuan. Bab 2, pembahasan, 2,1 IR diagram, 2,2 relasi antar tabel, 2,3 pengisian data dummy, 2,4 retrieval data. Bab 3 penutup, 3,1 kesimpulan. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Penggunaan Enselba elektronik pada masa sekarang ini amat membantu banyak pihak dalam menjalankan organisasi mereka, baik itu instansi pendidikan, instansi pemerintah, perusahaan bisnis, dan lain-lain. Pada perkembangannya, semakin banyak yang menggunakan transaksi berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan e-transaction. Pada tempat umum sekalipun, transaksi jenis ini lebih banyak digunakan dikarenakan penggunaannya yang mudah, efisien, dan cepat. Tempat-tempat umum yang banyak menggunakan e-transaction adalah kedai makan, restoran cepat saji, dan mart. Tidak menutup kemungkinan penggunaan transaksi jenis ini merangkup ke instansi lain seperti perpustakaan, yang dimana notabene-nya transaksi yang terjadi adalah peminjaman dan pengembalian buku yang dilakukan oleh member perpustakaan. Hal itulah yang menjadi pusat kajian pada percobaan kali ini. 1,2 rumusan masalah. Bagaimana alur sebuah IR diagram pada perpustakaan? Bagaimana pengisian data dummy pada database yang digunakan? Bagaimana pembuatan query seperti penggunaan sum, max, min function, dan lain-lain pada database tersebut? Bagaimana penggunaan view pada database tersebut? Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut. Untuk memenuhi tugas kelompok peserta 2 pada program studi sistem informasi, memahami alur pembuatan sebuah database mulai dari penyiapan IR diagramnya sampai pembuatan query-nya, agar dapat memahami lebih dalam dan rinci pembuatan database untuk sebuah perpustakaan yang nantinya akan dapat diimplementasikan pada sebuah perpustakaan. Masuk ke bab 2, pembahasan. 2,1 IR model perpustakaan. Di IR modelnya ada tabel utama yang diberi nama dengan peminjaman. Tabel ini diisi dengan ID pinjam, ID buku, ID anggota, ID petugas, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan jumlah. Setelah itu ada tabel anggota yang diidentifikasikan dengan ID anggota, nama anggota, alamat anggota, nomor HP anggota, agama anggota, dan jenis kelamin. Yang ketiga ada petugas, tabel petugas diidentifikasikan dengan ID petugas, nama petugas, alamat petugas, dan nomor HP petugas. Tabel buku ada ID buku, ID jenis, judul, pengarang, dan penerbit. Dari tabel buku terdapat tabel lainnya yang memiliki relasi antara tabel buku dengan tabel jenis buku, yaitu jenis buku. Di tabel jenis buku ini diidentifikasikan dengan ID, jenis, dan jenis buku. Relasi yang terjadi antara tabel buku dan tabel jenis buku adalah terdapat di ID jenis. ID jenis di sini mengidentifikasikan jenis buku apa yang terdapat pada buku tersebut, masing-masing buku tersebut. Masuk ke 2,2 relasi antar tabel. Dapat dilihat relasi antar tabelnya adalah sebagai berikut. 2,3 pengisian data dummy. Pada pengisian data dummy, query SQL yang digunakan adalah insert into dan juga dengan values. Pengisian data dummy. Pada pengisian data dummy menggunakan query SQL, yaitu insert into atribut dari tabelnya dan juga values atau isi dari tabelnya. Hasilnya adalah sebagai berikut. Tabel petugas juga sebagai berikut. Pengisian data dummy. Pada tabel anggota, query SQL-nya adalah penggunaan insert into, judul, pengisian data dummy. Pada tabel anggota, query SQL yang digunakan adalah insert into atribut tabelnya dan juga values untuk pengisian data tabel tersebut. Hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk tabel tugas juga menggunakan query SQL yang sama, berikut hasilnya.
Tabel buku juga demikian hasilnya. Tabel jenis buku juga demikian. Tabel peminjaman juga demikian. Dan berikut hasilnya. 2,4 Retrieval data. 1. Fungsi pada query satu tabel. Menampilkan data peminjaman buku yang jumlahnya tidak lebih dari 20. Query SQL-nya adalah select from peminjaman where jumlah kecil dari 20. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jumlah yang ditampilkan adalah kecil dari 20 sesuai dengan query SQL-nya. Kedua, menampilkan jumlah peminjaman buku pada tanggal tertentu. Query SQL-nya adalah select tanggal pinjam, sum as jumlah buku from peminjaman, where tanggal pinjam sama dengan 20, 20, 10, 19. Hasilnya adalah tanggal pinjam yang keluar adalah tanggal 20, 20, 10, 19 seperti dimasukkan pada query SQL-nya. Dan jumlah buku yang ditampilkan adalah 9 sesuai dengan data yang terdapat di tabelnya. Yang kedua, query pada banyak tabel. Menampilkan judul buku dan jenisnya. Query SQL-nya adalah select buku.id buku, buku.judul, jenis buku, from buku, jenis buku, where jenis buku.id jenis sama dengan buku.id jenis. Hasilnya adalah sebagai berikut. ID bukunya menampilkan dari B1 sampai B7, dan judul bukunya ditampilkan juga, serta jenis bukunya juga ditampilkan pada satu tabel yang sudah dibuat tadi menggunakan select. Subquery menampilkan judul dari semua permintaan yang memuat sekurang-kurangnya satu peminjaman dengan tanggal pinjam 2020 10 19. Query SQL-nya adalah select buku.judul from buku where ID buku in select ID buku from peminjaman where tanggal pinjam sama dengan 20 20 10 19. Hasilnya adalah judul yang dikeluarkan berdasarkan query tadi adalah perkembangan tafsir Al-Quran dan juga karena Corona. Yang keempat, fungsi dalam pernyataan join. Menampilkan dua data yang berelasi dan memeriksa semua baris dengan peminjaman tanggal kembali. Tanggal kembali adalah 20, 20, 10, 29. Kemudian menggrupkan baris-baris dengan tanggal pinjam. Query SQL-nya adalah select anggota.nama anggota, peminjaman.tanggal pinjam, peminjaman.jumlah from anggota, peminjaman where anggota.id anggota sama dengan peminjaman.id anggota, and peminjaman.tanggal kembali sama dengan 20, 20, 10, 19. Group by peminjaman.tanggal pinjam. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nama anggota yang sesuai dengan query tadi mengeluarkan data Ozzy dan Aldi. Tanggal pinjamnya adalah 20, 20, 10, 19 dan 20, 20, 10, 25. Serta jumlahnya adalah 7 dan 9. Yang kelima, view. A. View dengan satu tabel. Membuat view untuk menampilkan data keanggotaan dari tabel anggota yang memiliki atribut ID, nama, jenis kelamin atau gender, dan alamat. Query SQL-nya adalah create view keanggotaan, ID, nama, gender, dan alamat. As select anggota.id anggota, anggota.nama anggota, anggota.jenis kelamin anggota, anggota.alamat anggota, from anggota. Hasilnya adalah sebagai berikut. ID menampilkan ID dari A1 sampai dengan A4, namanya juga ditampilkan sesuai dengan ID datanya tersebut, gendernya juga ditampilkan seperti pada data, dan juga begitu juga dengan alamatnya. View dari join tabel. Membuat view dengan menggunakan join untuk menampilkan data peminjaman yang dilakukan oleh anggota yang spesifik dan menampilkan view dengan atribut tabel nama, judul, jenis, dan tanggal peminjaman. Query SQL-nya adalah create view peminjaman. Peminjaman di sini adalah nama dari view yang akan dibuat, yang berisikan atribut nama, judul, jenis, dan tanggal peminjaman. As select anggota.nama anggota, buku.judul, jenis buku, peminjaman, tanggal pinjam. As select anggota.nama dan juga lain-lain di sini adalah dimaksudkan untuk pengisian data dari atribut yang dibikin untuk view peminjaman tadi. Contohnya seperti nama diisikan dengan anggota dengan data yang dimiliki oleh anggota.nama anggota, dan begitu pula seterusnya. From anggota, buku, jenis buku, peminjaman. From di sini dimaksudkan untuk data yang dipilih dari select tadi diambil dari tabel mana. Itulah gunanya from. Dari tabel anggota, tabel buku, tabel jenis buku, dan tabel peminjaman. Where nama anggota sama dengan lessee, and anggota.id anggota sama dengan peminjaman.id anggota,
N peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. N buku.id jenis sama dengan jenis buku.id jenis. Di sini, where berfungsi sebagai identifikasi untuk data apa yang akan diambil dari nama anggota. Contoh, dari nama anggota ini akan diambil data yang berisikan lessee. Dan anggota.id anggota sama dengan peminjaman.id anggota. Itu bermaksud ID anggota yang terdapat di tabel anggota harus persis di tabel peminjaman.id anggota yang mengikuti data dari nama anggota lessee tadi. Begitu pula dengan peminjaman ID buku.buku.id buku. Data di buku.id buku harus sama dengan data di peminjaman.id buku sebagai identifikasi dari data lessee tadi. Dan juga buku.id jenis sama dengan jenis buku.id jenis. Ini untuk menampilkan jenis buku yang dikeluarkan dari tabel buku, dari tabel jenis berdasarkan tabel buku. Dari ID jenis yang terdapat di tabel buku harus sama persis dengan ID jenis yang terdapat di tabel jenis buku sesuai dengan data lessee tadi. Hasilnya adalah sebagai berikut. Nama yang dikeluarkan adalah lessee dari tabel anggota, dan tabel anggota dengan atribut nama anggota. Judulnya adalah Karena Corona dan Lupus ABG, jenisnya cerpen dan komik, serta tanggal peminjaman adalah 2020-10-19 dan 2020-10-20. Yang keenam, view dibuat dari fungsi. Membuat view dengan menggunakan fungsi untuk menampilkan data, jumlah peminjaman buku, sum, dan menampilkan semua peminjaman. Group by. Query SQL-nya adalah create view pinjam. Pinjam di sini berarti adalah nama dari view tersebut. Dalam kurung, nama, jenis, quantity adalah atribut yang akan dijadikan pada view pinjam. Select anggota nama anggota, jenis buku dan jenis buku, sum, jumlah, yang bermaksud pengisian data untuk atribut dari view yang ingin dibuat diambil dari tabel anggota dan nama anggota, jenis buku dan jenis buku, dan sum, dan jumlah. Itu adalah sum. Sum dalam kurung jumlah di sini bermaksud adalah setiap tabel yang memiliki data yang sama ada pada nama dan jenisnya, jumlahnya ditambahkan. Tabel jumlahnya ditambahkan. From anggota, jenis buku, dan peminjaman. From di sini adalah data tersebut diambil dari tabel mana, data selectnya tadi. Where peminjaman.id anggota sama dengan anggota.id anggota. And peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. And buku.id jenis sama dengan jenis buku.id jenis. Group by anggota.nama anggota. Where di sini memiliki pengertian di mana peminjaman.id anggota sama dengan anggota.id anggota adalah pencocokan data yang terdapat pada tabel peminjaman dan tabel anggota yang diidentifikasikan dengan ID anggota. Dan juga di tabel peminjaman dan tabel buku harus mencocokkan datanya menggunakan identifikasi ID buku, dan juga tabel buku dengan tabel jenis buku diidentifikasikan dengan ID jenis. Group by anggota dan nama anggota di sini bermaksud adalah menampilkan keseluruhan dari data yang terdapat pada tabel anggota dengan atribut nama anggota. Hasilnya adalah sebagai berikut. Data pada anggota.nama anggota yang disimpan pada atribut nama pada view yang telah dibikin tadi menampilkan nama dari lessee, Aldi, Mukti, dan Ozi. Nah, pada data yang kita miliki terdapat data yang serupa. Contohnya, Aldi melakukan peminjaman sebanyak 2 kali. Otomatis Aldi memiliki 2 data di tabel peminjaman tersebut. Nah, pada view ini kita akan menggabungkan dari jumlah peminjaman yang dilakukan oleh Aldi, jumlah buku yang dipinjam oleh Aldi tadi. Jadi, mendapatkan jumlahnya yaitu 12. Lessee melakukan pinjaman sebanyak 22, Mukti melakukan pinjaman sebanyak 34, dan Ozi melakukan pinjaman sebanyak 11. Itulah. Bab 4. Penutup. Kesimpulan. Pada percobaan pembuatan database e-perpustakaan kali ini membutuhkan beberapa cara pengambilan data yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan, seperti penggunaan function, select, dan view agar bisa menampilkan kumpulan yang diinginkan. Selain itu, format tabel yang ada sudah memenuhi kriteria dari e-perpustakaan itu sendiri, seperti adanya tabel anggota, peminjaman, petugas, dan
jenis buku. Untuk pengembangan lebih lanjut nantinya penambahan tabel lain seperti tabel pengecekan dan tabel masuk atau penggantian dari buku baru atau buku lama menjadi buku baru akan lebih baik. Pengembalian dari buku yang telah dipinjam sendiri harus melalui tahap pengecekan yang dilakukan oleh petugas dan ditambahkannya tabel daftar sanksi yang diberikan apabila melebihi dari tanggal pengembalian buku itu sendiri. Selain dari itu, semua yang syarat dari tugas yang diberikan telah dipenuhi dengan baik dengan adanya IR diagram dari proyeknya sendiri, relasi antar tabel, pengisian data, dan retrieval data. Baik, sepertinya hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan saya mengucapkan undur diri atas nama Ozipar Zuganda dan kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.